Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pelita Hidup? Nah, kali ini saya akan membahas seorang tokoh wanita yang juga seorang pahlawan nasional. Nah, beliau ini adalah seorang wanita yang taat beragama, cerdas, tangguh, dan bertanggung jawab. Beliau ini dinobatkan sebagai Laksamana wanita pertama di dunia atau admiral wanita pertama di dunia. Nah, beliau ini juga yang mana tanggal lahirnya diabadikan sebagai Hari Perayaan Internasional oleh UNESCO. Nah, beliau juga dikenal sebagai pemimpin Inong Baleh atau pemimpin para janda, serta beliau ini adalah seorang negosiator ulung. Nah, udah bisa ketebak kan siapa beliau? Ya betul, beliau adalah Laksamana Kemala Hayati. Nah, sekarang kita masuk ke biografi dari Laksamana Kemala Hayati. Kemala Hayati atau lebih populer dengan nama Mala Hayati lahir di Aceh Besar pada tanggal 1 Januari 1550. Nah, pada masa kanak-kanak dan remaja, beliau ini mendapatkan pendidikan di lingkungan Istana Kesultanan Aceh. Nah, karena Mala Hayati ini masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Sultan Aceh. Nah, ayah beliau bernama Laksamana Mahmud Syah. Nah, sedangkan kakeknya dari garis ayahnya itu bernama Laksamana Muhammad Said Syah. Nah, kakek beliau itu merupakan putra dari Sultan Salahuddin Syah, yang mana Sultan Salahuddin Syah ini memerintah Kesultanan Aceh pada tahun 1530 sampai 1539 Masehi. Nah, Sultan Salahuddin Syah ini merupakan putra dari Sultan Ibrahim Ali Mugayyad Syah. Nah, Sultan Ibrahim ini merupakan pendiri kerajaan Aceh Darussalam. Jadi secara silsilah memang ya Kemala Hayati memiliki keturunan bangsawan atau berdarah biru. Nah, ayah dan kakek beliau ini merupakan seorang panglima angkatan laut di Kesultanan Aceh. Nah, karena ayahnya dan juga kakeknya yang seorang panglima, nah hal ini jugalah yang melahirkan semangat juang dalam diri Kemala Hayati. Nah, beliau pun ingin nih mengikuti jejak sang ayah dan sang kakek dengan menempuh pendidikan militer jurusan Angkatan Laut di Akademi Ma'had Baitul Maqdis di Aceh Darussalam. Nah, sedikit informasi ya, bahwasanya Ma'had ini itu didirikan atas permintaan dari Kesultanan Aceh. Nah, waktu itu dipimpin oleh Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riayat Syah. Nah, Sultan ini meminta kepada Khalifah Utsmani, yang mana Khalifah Utsmani saat itu dipimpin oleh Sultan Selim II. Nah, Ma'had ini didukung oleh 100 instruktur angkatan laut yang memang sengaja didatangkan dari Turki Utsmani. Nah, instruktur ini bukan instruktur biasa karena seluruh dari instruktur ini merupakan para perwira terlatih. Nah, selama pendidikan militer, Laksamana Kemala Hayati ini banyak sekali meraih prestasi yang sangat gemilang. Nah, setelah menyelesaikan pendidikannya, Mala Hayati pun menikah dengan perwira senior dengan pangkat Laksamana. Nah, singkat tahun 1585, beliau diamanahkan untuk memegang jabatan sebagai Kepala Barisan Pengawal Istana Panglima Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintah dari
Sultan Saidil Mukammil Alauddin Shah IV. Nah, Laksamana Malahayati dan pasukannya ini ditugaskan nih untuk melindungi pelabuhan dagang Aceh dari para penjajah. Nah, perjuangan Laksamana Malahayati ini melawan Portugis dimulai pada pertempuran Teluk Haru di dekat Selat Malaka pada tahun 1586. Nah, di pertempuran inilah suami tercinta beliau gugur dalam pertempuran. Nah, setelah ditinggal wafat oleh suaminya, Malahayati ini nggak patah semangat. Justru beliau ini menghadap Sultan Aceh dan mengusulkan untuk membentuk pasukan yang terdiri dari janda prajurit. Nah, atau lebih dikenal dengan sebutan pasukan Inong Bale. Nah, saat itu pasukan Inong Bale ini pasukan yang mana suaminya telah gugur dalam pertempuran melawan penjajah. Nah, pada saat itu Sultan menyambut baik usulan dan mengabulkan usulan dari Malahayati, dan di situ Malahayati diangkat oleh Sultan sebagai pemimpin pasukan Inong Bale dengan pangkat Laksamana. Pasukan Inong Bale ini artinya pasukan para janda, dan pasukan Inong Bale saat itu berjumlah kurang lebih 2.000 orang. Nah, Laksamana Malahayati pun membimbing nih dan membakar semangat juang dari pasukan Inong Bale. Nah, mereka pun diajar nih cara bertarung, dan dengan penuh semangat juang, para pasukan Inong Bale pun semakin berkobar semangat juangnya. Nah, selain membentuk pasukan Inong Bale, mereka juga membangun benteng Inong Bale di sebuah perbukitan yang tak jauh dari Teluk Lamre, Krueng Jaya, Aceh Besar. Nah, awalnya tempat perlindungan ini dibangun sepenuhnya oleh pasukan Inong Bale. Nah, pasukan ini lokasinya yang strategis di atas 100 meter dari permukaan laut. Nah, tentu saja ini jelas memudahkan pasukan Inong Bale menyerang pasukan yang akan datang. Nah, dikarenakan ada nih hambatan penglihatan bagi kapal-kapal yang hendak datang. Nah, benteng ini memiliki tinggi 2,5 meter dan panjang 60 kali 40 meter. Nah, sampai pada akhirnya pada tanggal 21 Juni 1599 ada nih 2 kapal Belanda yang berisi pasukan perang yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman dan Frederik de Houtman. Jadi kalau dari namanya kayaknya mereka bersaudara ya. Nah, kedua kapal ini bersandar di pelabuhan Aceh Besar. Nah, awalnya mereka ini diterima baik nih oleh Sultan Aceh. Tapi Cornelius de Houtman dan pasukannya ini malah menghina Sultan Aceh. Nah, akhirnya ya karena tindakan mereka pun ditolak nih oleh Sultan Aceh. Karena selain menghina Sultan, mereka ini juga terkenal dengan kelicikan dan kekejamannya. Karena memang sebelum mereka datang ke Aceh, mereka ini udah terlebih dulu singgah di Madura, di Banten, dan juga di Pulau Bali. Nah, sedikit informasi ya, bahwa si Cornelius de Houtman ini merupakan seorang penjelajah Belanda yang pertama kali menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia. Nah, atas keberhasilannya ini menemukan jalur ini, ya jelas itu membuka jalan bagi ekspedisi selanjutnya untuk masuk ke Indonesia, dan ya ujung-ujungnya mereka melakukan praktek kolonialisme di Nusantara. Nah, lalu di situ Sultan Aceh memerintahkan nih Laksamana Malahayati untuk mengusir 2 kapal tersebut.
Tapi sayang, pasukan Cornelius de Houtman tidak mau pergi dari Aceh, sehingga ya mau tidak mau pertempuran sengit pun tak dapat dielakkan. Nah, dalam pertempuran itu pasukan Inong Bale berhasil menghancurkan 2 kapal Belanda itu. Nah, di dalam pertempuran ini Laksamana Malahayati itu masuk ke kapal musuh, dan di situ mereka bertarung one by one dengan Cornelius de Houtman. Dan Cornelius de Houtman tewas di ujung rencong dari Laksamana Malahayati. Nah, setelah Cornelius tewas, adiknya yakni Frederick de Houtman menjadi tawanan perang. Nah, kita masuk ke negosiator handal. Nah, selain handal dalam pertempuran, Laksamana Malahayati ini juga handal nih dalam urusan negosiator. Nah, waktu itu pihak musuh termasuk dari pihak pemerintah Belanda itu mendengar tentang tewasnya Cornelius de Houtman. Nah, mereka pun udah mulai gelisah nih, karena ternyata Panglima Perang Aceh yang berhasil menumpas pasukan Cornelius de Houtman ini adalah seorang wanita dan pasukannya wanita. Nah, akhirnya pihak Belanda pun mengajukan nih pembebasan untuk para tawanan yang ditahan oleh pihak Kesultanan Aceh, termasuk si Frederick de Houtman. Nah, waktu itu Sultan pun mengutus lagi nih Laksamana Malahayati untuk maju ke meja perundingan dengan pihak Belanda, yang waktu itu diutus oleh Maurits van Oranjesen. Nah, Maurits van Oranjesen ini mengutus Laksamana Laurent Bicker dan Gerard de Roy. Nah, di situ Malahayati mengajukan sebuah syarat, yaitu bahwa pihak Belanda ini harus membayar ganti rugi atas peperangan yang mereka timbulkan sendiri. Nah, jika mereka mau tawanan perang ini dibebaskan. Nah, waktu itu ya pihak pemerintah Belanda menyetujui syarat dari Laksamana Malahayati. Nah, ada juga nih sebuah peristiwa penting. Jadi, pada masa Malahayati menjadi Laksamana, beliau ini mengutus 3 duta ke negeri Belanda, yakni Abdul Hamid, Sri Muhammad, dan Mir Hasan. Nah, mereka bertiga inilah yang merupakan duta pertama dari Asia yang mengunjungi negeri Eropa. Tapi pada tanggal 9 Agustus, Abdul Hamid meninggal dunia di Eropa. Beliau pun dimakamkan nih di pekarangan gereja Peter di Middelburg, Zeeland. Nah, nama Malahayati pun juga terdengar sampai ke telinga Ratu Elizabeth I. Nah, Ratu Elizabeth I waktu itu menginginkan perdamaian, sehingga Ratu Elizabeth mengirim seorang saudagar kaya raya yang bernama James Lancaster. Nah, akhirnya pada tanggal 5 Juni 1602, James Lancaster ini pun mengunjungi Aceh dan mengutarakan maksudnya. Jadi dia bilang bahwa dia ingin membeli rempah-rempah Aceh dan akan meminta izin terlebih dahulu jika ingin melintasi perairan Aceh atau Selat Malaka. Nah, saking piawainya berperang, peneliti Barat bahkan mensejajarkan nama Malahayati karena kepiawaiannya berperang dengan nama Semiramis, yakni permaisuri Raja Babilonia, Katrina II, yaitu Kaisar Rusia, dan Jeanne d'Arc. Nah, sekarang kita masuk ke gugurnya sang pahlawan. Nah,
Perjuangan sang admiral pertama dari Tanah Rencong ini harus terhenti karena beliau gugur pada tanggal 30 Juni 1615 pada usia 65 tahun. Nah, beliau gugur dalam pertempuran saat berusaha melindungi Teluk Krueng Jaya dari serangan Portugis, yang mana Portugis saat itu dipimpin oleh Laksamana Martin Alfonso de Castro. Nah, tentu saja kepergian sang pahlawan ini meninggalkan luka mendalam bagi Kesultanan Aceh dan juga rakyat Aceh. Nah, beliau pun dimakamkan di Desa Lamre, Krueng Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Nah, adapun penghargaan yang diterima oleh sang Laksamana. Nah, pada tahun 2017, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Laksamana Kemalahayati. Nah, dan pada tanggal 22 November 2023 semalam, UNESCO menetapkan hari lahir dari Kemalahayati sebagai perayaan Hari Internasional. Nah, ini ditetapkan pada sidang UNESCO ke-42 yang berlangsung di Paris, Prancis. Nah, di situ Malaysia, Rusia, Turki, Thailand, Togo juga turut mendukung keputusan tersebut. Nah, nama beliau pun dijadikan sebagai nama jalan, nama kapal, nama rumah sakit, dan juga nama universitas. Nah, dan beliau banyak sekali menginspirasi anak muda untuk berkarya dan dalam hal menentukan sikap. Nah, bahkan kisahnya ini juga ditampilkan nih dalam teater yang digelar di Taman Marzuki pada tahun 2023 semalam. Dan kisahnya juga telah difilmkan dengan judul Inong Bale. Oke, itulah kisah dari Laksamana pertama di dunia, Laksamana Kemalahayati. Mudah-mudahan kita bisa mengambil tauladan dari pahlawan kebanggaan kita. Nah, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, dan sebenarnya kisah dari Laksamana Kemalahayati ini memang sangat panjang, tapi kami ringkas-ringkas dan ambil yang penting-penting saja. Nah, kalau ada yang kurang atau ada yang ini, boleh di komen-komen di bawah ya. Oke, sekian saja tentang pahlawan Laksamana Kemalahayati. Oke, kita jumpa di lain waktu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.